Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di malam hari ini. Mungkin ada yang masih di dalam perjalanan atau dimanapun berada malam hari ini, mari kita sama-sama buka hati kita datang dengan kesungguhan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di Mesbah Doa malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu membimbing kami, selalu menyertai kami di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi. Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau penuhi kami dengan kasih-Mu. Hadirat-Mu boleh mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang bawa hatimu. Ucapan syukur-Mu, pujian-Mu, penyembahan-Mu bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang pegang kuasa Yesus. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Amin. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya.
Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Di setiap musim Engkau ada, Tuhan. Kau yang menuntun langkah kami. Meskipun masalah kami masih ada, kami tetap memilih percaya. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat, Tuhan Yesus. Kami percaya penuh, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari dengan segenap hati. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terindah. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun
Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh Tuhan, apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, apapun keadaan kami hari ini Tuhan, saat ini, satu hal yang kami berpegang teguh, kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami tahu Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau Allah yang memampukan setiap kami untuk melewati setiap proses hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan bahwa bersama dengan Engkau yang menyediakan kemenangan lepas kemenangan buat setiap kami. Bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan Engkau berjalan setia bersama dengan kami Tuhan. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu, nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama dengan iman kami nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, Engkau besar Tuhan, yang tak berjanji, Engkau sanggup dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama umat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan pujian ini dengan sungguh. Percaya Engkau sanggup Tuhan. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. terima Ku percaya Tuhan, Engkau sanggup dalam segala perkara, dalam segala perkara. Engkau kekuatan hati kami Tuhan, Engkau pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Sekali lagi sama-sama mari naikkan pujian-Mu, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang
darimu. Sekali lagi bersama-sama mari naikkan pujianmu. Nyatakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu agar iman kami kuat, hati kami kuat, teguh berpegang pada kebenaran-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua. Persiapkan kami semua untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin menguatkan iman kita, melihat keadaan zaman, ya bersimpati buat saudara-saudara kita yang ada di Eropa juga. Mereka sedang mengalami panas yang betul luar biasa, bahkan sudah ada ratusan korban jiwa ya. Sampai lampu-lampu jalan meleleh, tempat sampah meleleh karena panas yang begitu hebat. Ya, kita berdoa biarlah hari-hari ini saudara kita terus berjaga-jaga dalam iman, ya dalam kekuatan Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, lalu kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ibu, Shalom, saya mau bercerita dan ya bagaimana pengalaman saya di dalam Tuhan. Jadi beberapa waktu yang lalu suami saya meninggal, dan setelah suami saya meninggal ada saudara yang datang ke rumah mengajak saya bekerja sama dengan memberikan fee setiap bulan. Awalnya saya menolak karena saya tidak berani dan tidak pernah mengikuti yang seperti itu. Tapi dia selalu datang membujuk saya dan bilang kalau dia akan bertanggung jawab karena tujuannya untuk menolong saya yang sudah hidup sendiri. Dan fee yang dijanjikan sangat besar. Saya sempat bertanya, apakah itu tidak memberatkan? Ya, masa kita kasih uang begini dikasih bunganya sekian lebih besar. Ya, dan saudara saya itu bilang, ya ini kan usaha. Jadi itu pasti tidak akan memberatkan. Dia bilang untuk usaha jadi tidak berat. Akhirnya saya setuju dengan janji dalam waktu hanya 3 bulan. Dan memang berjalan lancar pada 3 bulan yang pertama. Setelah beberapa bulan uang pokok saya dibalikan. Ya, berapa bulan kemudian saudara saya menanyakan lagi mau ikut lagi enggak. Ya, lalu saudara saya ini dia kan seorang notaris dan katanya uang itu ya untuk kliennya karena saya rasa aman dan sejujurnya itu mau menolong saya. Ya, itu sangat menolong saya. Akhirnya saya mau ikut lagi. Akhirnya saya memberi uang yang lebih banyak. Ya memang selalu begitu saudara ya. Saya memberi uang lebih banyak. Singkat cerita, walau agak macet tapi fee-nya tetap dibayar. Nah setelah 2 bulan ini fee sudah macet juga Bu. Jujur selama ini saya jadi tergantung kepada fee itu. Pensiunan suami saya puji Tuhan ada tapi tidak terlalu besar. Sementara saya sudah mencuci mobil ya dan masih sisa 1 tahun lagi. Saya mulai kelimpungan. Jadi setiap hari saya sudah tidak damai sejahtera. Kerjaan saya hanya melihat HP, ya melihat WA apakah ya sudah ada transferan ya dan bahkan saya WA dia bahkan memaki-maki dia. Belakangan ya bahkan saya WA suaminya dia dan anaknya. Saya minta agar uang saya dikembalikan saja semuanya pokoknya. Dia janji akan mengembalikan tapi tidak tepati. Itu yang membuat saya jadi benar-benar stres. Kalau saya WA dia nggak pernah balas ya, itu saya emosi. Ya tapi kalau dia sudah balas saya kayaknya tenang walau saya tahu dia hanya kasih janji-janji palsu.
Belakangan saya seperti sering diingatkan, ya kenapa kamu itu kok lebih tenang mendengar janji dari manusia, mulai bergantung pada manusia dibanding kepada janji Tuhan. Ya berarti menurut kamu manusia lebih hebat daripada Tuhan. Ya tapi saya tetap WA dia terus ya, sampai satu sore saya mendengarkan khotbah yang saya cari yang bisa menenangkan hati saya. Saya putuskan untuk mendengar khotbah. Lalu saya ketemu dengan khotbah ibu. Ya, bahwa disitulah ibu khotbah, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan orang lain. Saya berpikir biarlah Tuhan yang bekerja. Kalau memang itu hak saya, maka Tuhan pasti akan beri jalan untuk kembali. Toh juga selama ini kalau mau dihitung, fee-nya mungkin sudah lebih daripada pokok yang saya pinjamkan. Saya juga ingat dengan kesaksian ibu, waktu itu ibu ditipu ya. Ibu juga sempat marah-marah, tidak damai sejahtera. Tapi ibu duduk di kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan untuk mengikhlaskan. Walaupun berat, ibu juga melakukan itu dan Tuhan beracara. Jadi Bu, ya saya percaya saya bisa tenang bersama Tuhan. Saya bisa bekerja dengan apapun yang Tuhan berikan pada saya dengan kedua tangan saya, dan saya yakin Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Ya, dan terima kasih untuk setiap firman yang Ibu sampaikan. Ya, biarlah semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, seringkali mujizat terbesar itu bukan ketika uang kita dikembalikan. Ya, mujizat terbesar itu bukan ketika doa-doa kita dijawab, tapi ketika kita mau bertobat. Mujizat terbesar itu ketika kita sadar kita mau bertobat, kita kembali pada Tuhan, ya, dan melakukan firman Tuhan dan belajar untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya ibu disadarkan. Ya, akhirnya saudara, pada akhirnya kan yang kita cari dalam dunia ini ketenangan. Buat apa uang kalau tidak membawa ketenangan? Tapi ketenangan, damai sejahtera itulah yang kita perlukan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita percaya waktu kita tenang, maka dalam ketenangan itu terletak kekuatan kita, dan Tuhan pasti memberkati, mencukupkan yang kita butuhkan. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Yesaya 19, ucapan ilahi terhadap Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Ya, kita melihat di sini saudara, ya, dalam Yesaya 19, Mesir ini adalah sebuah bangsa, tempat ya pernah umat Allah, bangsa pilihan Tuhan dijadikan budak di sana. Ya, dan selama kira-kira 400 tahun mereka diperbudak. Mereka dibenci ya. Dan akhirnya dikatakan bahwa Yehuda memikirkan suatu aliansi dengan Mesir untuk melawan Asyur. Pada waktu kerajaan Israel itu, ya, Yehuda dan Israel terbelah menjadi dua. Lalu Yehuda mencoba membuat kerjasama dengan Mesir untuk menyerang Asyur. Tetapi Yesaya memperingatkan mereka supaya berhati-hati. Ya, jangan mencoba membuat kerjasama itu, karena Allah yang akan menghancurkan Asyur pada waktunya. Memang manusia itu kalau sudah terjepit, kepepet, maka seringkali pikirannya itu yang lebih jalan. Dia mencoba untuk bekerja sama dengan Mesir. Ya, dan dikatakan ya ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan dia datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir itu gemetar. Ya, aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, kata Tuhan, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya dan setiap orang melawan temannya. Ya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Ketika Israel mencoba bekerja sama dengan Mesir untuk menyatukan kekuatan melawan bangsa Asyur, maka Tuhan datang ke Mesir dan menghancurkan Mesir dengan tangan siapa? Penduduknya sendiri. Ya, mereka saling menghancurkan, ya, mereka saling melawan. Ayat 3,
Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk ya kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah-arwah, kepada roh-roh peramal. Dan aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita lihat Tuhan tuh yang mengatur segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan sudah murka dengan bangsa ini, mereka menyembah berhala dan tidak mencari Tuhan, justru mencari berhala-berhala. Tuhan bangkitkan seorang raja yang bengis, raja yang ganas, justru untuk menghancurkan Mesir itu sendiri. Ayat 8, air sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering. Sehingga terus-terusan akan berbau busuk dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, ya, dan gelaga dan berbau, dan teberau akan mati rebah. Jadi kita melihat ketika sungai Nil itu adalah sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Mesir, sungai Nil. Tapi ketika Tuhan murka, sungai itu dikeringkan, saudara, tidak ada air lagi, bahkan berbau busuk, ya, sehingga mereka itu akhirnya melihat bagaimana kuasa Tuhan. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah, ya, persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil, semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Waktu murka Tuhan turun, maka segala sesuatu terjadi, alam pun bisa berbicara. Ya, makanya kita mari sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, saudara. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun, kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati. Ketika murka Tuhan turun, semuanya hancur, perekonomian hancur, sumber daya alam hancur, ya, sungai menjadi kering, semua ya itu terjadi dalam rencana Tuhan. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka, para penasihat Fir'aun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Fir'aun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang yang bijaksanamu? Ya, biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memphis sudah terpedaya, para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah menghancurkan di antara mereka suatu roh kekacauan dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil dan yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Ngeri ketika murka Tuhan turun, maka mereka hancur dengan sendirinya. Para pembesarnya, petingginya, orang bijaksananya menjadi bodoh, mengambil keputusan-keputusan yang salah, sehingga bangsa itu hancur dari dalam. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah akan ada mesbah. Pada waktu itu dikatakan pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu.
Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Jadi tujuan Tuhan menghajar bangsa-bangsa itu adalah satu, agar mereka itu bertobat kembali pada Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Ya, karena Tuhan yang menciptakan manusia, makanya Tuhan mau manusia itu menyembah kepada Dia, saudara. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Ya, akan terjadi, saudara. Ketika pada akhirnya ya dikatakan setelah Mesir menerima hajaran dari Tuhan, ya setelah mereka melihat murka Allah, Mesir akan berpaling dari berhala dan mulai menyembah Allah yang sejati. Bahkan yang lebih mengagumkan adalah nubuat Yesaya bahwa dua penindas utama Israel yaitu Mesir dan Asyur itu akan bersatu dalam ibadah. Dan nubuat ini akan menjadi kenyataan pada waktu itu, yaitu suatu saat pada masa dan depan ketika Kristus datang untuk memerintah. Ya, sewaktu Mesir berseru kepada Allah untuk menolong, ya Allah menolong mereka. Allah mengutus seorang juru selamat untuk membebaskan mereka, yaitu juru selamat kita Yesus Kristus. Dan itu siap untuk semua orang yang berseru kepadanya. Kita juga berdoa kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama, ya saat ini ada begitu banyak orang Kristen yang berseru kepada Tuhan di Mesir. Ya mereka beribadah kepada, kan ada mesbah di sana dan itu terjadi. Ya banyak orang yang Kristen di sana mulai berdoa kepada Tuhan. Ada mesbah di dalam Kristus, saudara. Masyarakat bangsa-bangsa yang bermusuhan secara politik ya diperdamaikan dan mereka sujud di kakinya sebagai saudara-saudari di dalam Kristus. Dan kita melihat penggenapan demi penggenapan firman Tuhan itu mulai tergenapi. Di sana ada mesbah, ada doa, ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita berjaga-jaga selalu dalam iman. Supaya apapun yang terjadi semua menjadi pengingat bagi kita untuk tetap berserah dan bersujud di kaki Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam ini mengingatkan kami untuk terus menyembah Allah, tidak berpaling pada berhala, percaya kepada Allah dan bukan kepada berhala. Seperti Mesir yang akhirnya dihajar Tuhan dan mereka datang bertobat di kaki Tuhan. Demikian juga hidup kami. Ajar kami melihat segala perkara itu bahwa Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni kami, ampuni keluarga kami. Bawa kami senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang terus mencari Tuhan. Mereka yang terus setia kepada Tuhan. Bapa memberkati. Mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang hari-hari ini terlilit dalam masalah keluarga, pemulihan demi pemulihan terjadi, keluarga dipulihkan Tuhan. Yang terlilit masalah uang, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kami bertobat. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau. Berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah langkah-langkah hidup mereka Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, berkati Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran. Ada kesatuan senantiasa Tuhan dalam kepemerintahan mereka. Roh takut akan Tuhan. Agar para pemerintah di negeri ini menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami menopang bangsa ini, ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Di tengah ramalan-ramalan akan adanya gempa megatrust atas Indonesia, kami berdoa Tuhan pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia biar makin banyak orang bertobat, berlutut di kaki Tuhan, memohon pengampunan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khusus buat benua Eropa yang hari-hari ini sedang dilanda panas yang begitu luar biasa, bahkan sudah ratusan korban jiwa. Biarlah Tuhan memberi pengampunan dan mereka senantiasa berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami semua menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar setiap kami menang dalam pertempuran iman, supaya kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai Engkau datang kali yang kedua. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.